Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pelet darah haid. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya sarankan untuk kalian semua seperti biasanya untuk mendengarkan cerita kali ini dengan earphone terbaik kalian agar kalian ya tentu saja mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik dari biasanya. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah pekerjaan orang-orang yang membantunya selesai, lelaki itu pun lantas memanggil mereka. Ayo kita ke warung dulu, ajaknya seraya menunjuk ke warung kopi yang berada di seberang jalan. Lelaki itu kemudian membiarkan anak-anak buahnya memesan mie dan juga teh es. Namun salah satu di antara mereka tampak ragu-ragu untuk memesan sehingga membuat si lelaki bertanya, "Kenapa, Mat?" "Maaf, Bos, tapi saya makan di rumah saja," jawab pemuda itu. Namun si bos tersenyum seraya menggelengkan kepala. "Kamu baru bergabung hari ini kan? Nah, kami di sini setelah bekerja memang selalu ke warung lebih dulu, karena prinsip saya tidak akan membiarkan orang yang telah membantu pekerjaan saya kelaparan. Dan tenang saja, semua makanan dan minuman ini gratis karena saya yang bayar. Tidak akan ada saya potong dari upah kalian." Pemuda itu langsung menunduk. "Ayo pesanlah makanan dan juga minuman untukmu," suruhnya lagi. Selesai makan dan minum di warung tersebut, mereka pun diberikan uang upah dari pekerjaan hari itu. Mereka pulang dengan langkah riang dan wajah yang cerah. Lelahnya pekerjaan tidak lagi mereka rasa, karena upah yang didapat sesuai dan juga mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh bos mereka. Lelaki itu kita sebut saja bernama Arif. Usianya kala itu sekitar 35 tahun. Dia merupakan anak dari pemilik usaha toko yang sangat besar di daerah itu. Bisa dibilang agen penyalur barang-barang yang kemudian akan dijual secara ecer oleh pedagang-pedagang kecil. Meski usianya sudah termasuk tua, kalau di kampung bisa dibilang bujang tua, namun Arif masih lajang dan belum menikah. Jangankan istri, pacar saja dia tidak punya. Sudah sering orang tuanya menyuruhnya untuk segera menikah, namun Arif nampaknya masih terlalu fokus pada toko milik orang tuanya dan usaha miliknya sendiri, sehingga ia tidak terlalu menggubris perihal nikah. Hingga pada suatu hari di musim hujan, Arif dikabari oleh orang tuanya bahwa truk yang mengantar barang mereka dari Banjar, Kalimantan Selatan mengalami masalah di perjalanan, sehingga mengharuskan Arif menyusul ke Kalsel atau Kalimantan Selatan untuk membereskan masalah yang menghalangi perjalanan truk pengantar barang mereka itu. Hujan lebat mengguyur sepanjang jalan, tidak banyak lalu lalang mobil kala itu. Mungkin karena cuaca sedang ekstrim dan juga jalanan yang meliuk-liuk, serta tanjakan dan turunan yang begitu menantang. Tentu itu membuat sebagian orang enggan mengambil resiko tinggi, kecuali memang ada urusan yang sangat-sangat penting. Ia mengharuskan mereka keluar daerah dengan cuaca buruk seperti itu. "Pelan-pelan saja ya Rif, jangan ugal-ugalan di jalan yang seperti ular kena pukul ini. Lagi pula aku masih ingin hidup Rif," ujar Faisal setengah membentak. "Iya, pelan-pelan saja kalau kau ingin mundur sampai masuk jurang sana, karena ini kan tajakan. Lalu kau kira aku ingin mati?" balas Arif membentak sepupunya itu yang seketika langsung ciut. Hujan mereda begitu mereka sudah hampir memasuki perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Mobil singgah di halaman parkir sebuah warung makan yang terlihat sangat sepi.
Sementara di seberang jalan juga terlihat warung makan dengan pengunjung yang ramai sekali. "Kau masuk duluan, aku ingin menelepon bos besar dulu," ujar Arif sambil tersenyum. Saat Arif masuk ke dalam warung, setelah menelepon orang tuanya, terlihat Faisal sedang asik menikmati makanannya dengan lahap. "Wah, banyak sekali kau pesan ya?" tegur Arif dengan ekspresi wajah tidak percaya. "Ya, tentu saja. Ini saja tidak cukup sebagai kompensasi atas nyawaku yang hampir lepas dari badanku akibat di perjalanan tadi," sungut Faisal. "Ah, dasar kamu," gerutu Arif sambil menggelengkan kepalanya. Sesamanya di daerah di mana truk barang mereka berada, Arif dan juga Faisal lantas langsung turun dari mobil dan menghampiri si sopir truk itu. "Ada apa ini, Pak?" tanya Arif sesaat setelah bertatap muka dengan sopir truk itu. "Mereka menahan truk ini." "Siapa?" Si sopir tampak takut-takut menjawab pertanyaan Arif tersebut. Tapi karena terus didesak oleh Arif, akhirnya ia pun berkata dengan jujur, "Mereka siapa?" "Polisi." Segera si sopir menggelengkan kepala. "Bukan bos, mereka preman." Memang sudah biasa meminta jatah pada sopir. Arif menarik nafas panjang. "Kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan saja ke polisi, biar mereka jerah?" "Saya tidak berani mengambil resiko, bos, karena saya sering lewat jalan sini." Arif menggeleng. Wajahnya tampak geram mendengar cerita sopir truk itu. "Berapa yang mereka minta?" tanya Arif kemudian. 10. "Hah, itu sih bukan jatah namanya, tapi pemerasan." "Jangan mau, Rif, langsung laporkan saja ke polisi," ujar Faisal emosi sebegitunya mendengar jumlah yang diminta oleh preman yang menahan truk mereka. Suasana semakin tidak nyaman begitu ketua dari preman itu datang untuk bernegosiasi dengan Arif. Namun dengan santai Arif mencoba untuk berbicara baik-baik pada orang itu. Sementara Faisal tampak merenggut melihat lelaki dengan wajah yang sangar, yang hanya memakai kaos putih yang sedang duduk bersama Arif tersebut. Tidak beberapa lama, seseorang datang ke sana dan langsung berjabat tangan dengan Arif. Mereka terlihat sangat akrab sekali. Lalu tidak lama kemudian, truk yang mengantar barang milik keluarga Arif itu pun diperbolehkan lewat tanpa membayar uang sedikit pun. "Siapa orang itu tadi, Rif? Sepertinya preman yang bicara denganmu itu tadi itu kok takut padanya ya?" ujar Faisal. "Dia kenalanku, orangnya sangat dihormati di daerah sini." Mendengar jawaban Arif, Faisal hanya manggut-manggut. Setelah masalah itu selesai, Arif dan Faisal tidak langsung pulang. Mereka lebih dulu berjalan-jalan menikmati suasana salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan. Dan saat mereka sedang makan di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka. "Arif, siapa lelaki itu?" Jainal," ujar Arif menyebut nama orang itu yang ternyata adalah salah satu temannya semasa bersekolah dulu. Obrolan berlangsung dengan sangat hangat, sesekali diselingi tawa keduanya. Sementara Faisal hanya melongo mendengarkan obrolan mereka yang menurutnya tidak seru. "Kak," panggil seorang wanita pada Jainal. "Astaga, saking asiknya ngobrol, aku lupa kalau adikku sedang menunggu di sana," ujar Jainal tertawa. Faisal menoleh ke arah perempuan itu. Wajahnya memiliki tanda Brahma hampir di seluruh wajahnya. Bahkan tanda Brahma itu sampai ke bagian putih matanya yang menjadikan putih matanya berwarna merah. Ia langsung menutupi wajahnya ketika Faisal menatapnya. "Kau tidur di mana, Rif? Kalau kamu berkenan, aku mau mengajakmu ke rumahku," kata Jainal, dan Arif menatap Faisal meminta persetujuan. "Terserah kamu, kalau aku sih mau balik ke penginapan." Akhirnya karena mendengar jawaban Faisal, Arif pun menolak halus ajakan Jainal. "Bagi kontakmu ya, Rif. Siapa tahu nanti kalau kau kesini lagi bisa mampir ke rumahku." Sebulan telah berlalu.
Saat itu, Arif sedang menikmati kopinya di kursi depan rumah. Sementara, Faisal tampak sedang mencuci motornya sambil sesekali bernyanyi. "Ah, dia lagi," ujar Arif mengagetkan Faisal. "Adiknya teman Bu itu ya?" tanya Faisal yang memang sudah biasa mendengar keluhan Arif tentang adik perempuan Zainal yang terus saja mengirimkan pesan ataupun menelepon di jam-jam sibuk ataupun di malam hari, membuat Arif kesal dan juga emosi. "Ya siapa lagi? Menyesal aku berikan nomorku ke Zainal. Kalau tahu akan begini tidak akan kuberikan nomorku. Ganti saja nomormu, Rif." "Tidak bisa, orang-orang hanya tahu nomorku yang ini kok. Kalau kartunya aku ganti akan sangat merepotkan untuk aku menghubungi satu persatu kontakku yang bahkan hampir ratusan ini." Faisal mengangkat bahunya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya sambil bernyanyi. "Halo, maaf jangan telepon ke sini lagi, aku sedang sibuk," ujar Arif terdengar marah dengan orang di seberang telepon itu. "Kau mau kemana, Sal?" tanya Arif di suatu hari pada Faisal yang terlihat sudah bersiap-siap untuk berangkat dengan membawa tas. "Aku mendapatkan panggilan kerja, jadi aku berangkat hari ini. Padahal semalam aku sudah bilang waktu makan itu. Kau tidak ingatkah?" jawab Faisal. "Ah iya, aku lupa. Aku pusing dengan perempuan-perempuan itu. Tidak mengertikah kau memang agak-agak kurang waras? Padahal sudah aku bilang kan, jangan menghubungi nomorku lagi." Tetapi tetap saja dia hubungi, gerutu Arif. "Dia itu menyukaimu, Rif. Terima sajalah. Toh orang tuamu kan juga sedang mencari menantu," ujar Faisal. "Aku belum kepikiran untuk menikah, apalagi dengan perempuan yang sama sekali tidak aku suka. Makanya aku benci perjodohan." Faisal tertawa. "Jaga kesehatan, aku berangkat ya." Pamit Faisal sebelum pergi. Seminggu kemudian Arif kembali diharuskan untuk ke Kalsel lagi. Saat hampir mendekati perbatasan Kalteng dan Kalsel, telepon genggam milik Arif ini tiba-tiba berdering, dan ketika ia hendak mengangkatnya, telepon genggam itu terjatuh. Mengira yang menelepon adalah salah satu kontak penting, tanpa pikir panjang Arif langsung berusaha mengambil telepon genggamnya. Namun secara tiba-tiba saat telepon sudah didapatnya, ia melihat seseorang melintas di depan jalan itu. Andai rem mobilnya pada saat itu blong, sudah pasti ia akan mengalami kecelakaan tunggal di sana. Dengan dada berdebar, Arif kemudian keluar dari mobilnya. Ia melihat ke sekitar pada kala itu. Namun hanya kegelapan yang ia lihat. Sama sekali tidak ada rumah atau tempat apapun di sana. Menyadari bahwa yang baru saja ia lihat itu adalah sosok jin, Arif lantas masuk ke dalam mobilnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Itu adalah pengalaman pertamanya. Memang kata orang, kalau perjalanan jauh dilalui seorang diri itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Sekitar beberapa saat kemudian, cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun mulai terlihat. Arif menghela nafas lega, dan begitu ia melihat ada warung yang masih buka, Arif langsung ke sana untuk sekedar mengistirahatkan tubuh dan juga matanya yang mulai mengantuk. "Kamu sendirian saja kah?" tanya bapak-bapak pemilik warung tersebut pada Arif ketika mengantarkan pesanan mie bakuhupnya. "Inggih, Mang. Iya, Mang." "Waduh, berani juga kamu ya. Baru beberapa hari setelah sopir travel kena tusuk orang saat dia mau ke arah Kalteng itu. Beritanya ramai sekali jadi perbincangan mulut ke mulut," cerita si bapak bergidik. "Wah, betulkah, Mang?" "Iya, buat apa aku berbohong? Asal kamu tahu saja, arah ke Kalteng sini itu sekarang sudah rawan sekali perampokan atau begal. Banyak sudah kejadiannya. Ada juga satu keluarga yang kena rampok, kasihan sekali." Arif ikut miris mendengar cerita si bapak, dan cerita si bapak terhenti begitu beberapa pemuda masuk ke area warung. Sekilas Arif melihat salah satu pemuda itu tampak memperhatikannya. Ketika Arif menganggukkan kepala, si pemuda itu lantas tersenyum.
Saat membayar makanan yang ia pesan tadi, Arif meminta izin untuk ikut parkir sebentar di halaman warung karena ia ingin tidur beberapa saat guna menghilangkan lelah dan kantuknya. Si bapak yang baik hati itu mengizinkan, bahkan beliau menawari Arif untuk tidur di dalam rumahnya saja dan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Sekitar pukul 4:30 subuh, Arif kemudian kembali melanjutkan perjalanan setelah sebelumnya ia terlebih dulu membasuh wajahnya dengan air mineral botolan yang ia beli di warung sebelumnya. Ketika tiba di sebuah pasar yang terlihat di pinggir jalan raya, Arif langsung mencari tempat parkir area pasar tersebut. Ia berniat untuk mencari makanan untuk sarapan. Setelah beberapa saat berjalan-jalan di pasar, langkah Arif ini terhenti di sebuah warung nasi milik seorang ibu-ibu tua yang sangat-sangat ramah. Di situ, ia makan dan juga minum teh hangat. Cukup membuat pulih kembali tenaganya yang terkuras selama di perjalanan. Selesai makan, Arif tidak langsung untuk pergi. Ia terlebih dahulu membeli beberapa kue untuk bekal di perjalanan. Singkat ceritanya, 6 hari telah berlalu. Setelah urusannya beres, Arif pun berniat untuk kembali ke rumahnya di Kalimantan Tengah. Namun, begitu ia baru saja hendak keluar dari salah satu toko, Arif dikagetkan dengan kemunculan Zainal. "Loh Nal, ngapain kamu kemari? Tempat ini kan jauh dari rumahmu?" tanya Arif kaget. "Tidak kusangka kita bertemu lagi, Rif." "Iya, ini aku sedang ada yang diurus, Rif, masalah pekerjaan, makanya sampai kemari." Arif membulatkan bibirnya sembari mengangguk. Ya, tentu saja pertemuan itu hanya kebetulan karena Arif sama sekali tidak mengabari Zainal tentang kepergiannya ke Kalimantan Selatan. "Kalau begitu aku duluan ya, Nal." Rif, sebentar Rif. Aku boleh ikut sampai ke kotaku kah? Soalnya kemarin aku pergi naik bus. Dan seperti yang kamu tahu, di sini jauh dari terminal. Akan susah dan buang-buang waktu kalau aku harus ke terminal lebih dulu. Sementara waktuku tidak banyak. Karena beberapa hal di pekerjaanku harus kubereskan dalam waktu singkat. Jadi aku benar-benar tidak ingin membuang-buang waktu. "Iya Rif, boleh ya? Toh kita searah ini." Merasa kasihan pada Zainal, Arif pun langsung menyetujui. Sesamanya di rumah Zainal, Arif dipaksa untuk mampir sejenak. Bahkan orang tua Zainal juga memaksa Arif untuk menginap semalam di rumah mereka. Merasa tidak enak untuk menolak, Arif pun menyetujui untuk mampir dan menginap semalam di sana. Keluarga Zainal sangat ramah sekali kepadanya, bahkan ibunya Zainal sampai memasakkan macam-macam untuk Arif. Namun yang anehnya, adik perempuan Zainal sama sekali tidak terlihat keberadaannya di rumah itu. Mungkin andaikan dia ada, tentu saja keadaan menjadi canggung, sebab Arif pernah memarahinya perihal dia yang selalu menelepon di jam-jam sibuknya Arif. Malam itu Zainal, Arif, dan ayahnya Zainal mengobrol-ngobrol di teras rumah, ditemani kopi hitam dan beberapa kue pasar. Setelah mengobrol, Arif dan Zainal pun akhirnya tidur. Keesokan paginya, mereka sarapan nasi bungkus dan kopi hitam. Selesai sarapan, Arif berpamitan untuk pulang. Tidak lupa ia menyelipkan beberapa lembar uang di tangan orang tua Zainal sebagai ucapan terima kasihnya. "Rif, kenapa minyak itu belum mereka antar ya?" tanya ibunya pada Arif yang tengah melamun di teras rumah. Arif tampak berbeda setelah ia pulang dari Kalsel. Wajahnya selalu lesu dan tidak bersemangat. Bahkan pada usahanya yang sangat dicintainya pun Arif kini terlihat acuh. "Ma, rasanya saya ingin menikah," ucap Arif membuat ibunya membelalakan mata. "Benarkah nak? Sama siapa? Atau aku yang mencarikan perempuan untukmu?" tanya ibunya dengan mata yang berbinar. "Saya sudah mendapatkan calon, Ma." "Hah? Siapa? Undo, anaknya si Leman itu kah?" "Bukan, Ma. Dia adiknya teman sekolahku dulu." "Oh iya? Pantas mamamu ini tidak tahu.
Tapi kenapa baru bilang sekarang? Aduh, kapan mau mama lamarkan? Secepatnya lebih baik, Ma. Ah, begitu ya. Baiklah. Biar mama bicarakan dulu dengan ayahmu. Ibunya Arif semakin terbelalak kaget mendengar jawaban anaknya yang selama ini dikenal sangat tidak mau bila disinggung masalah menikah. Namun kali ini malah dia yang sepertinya tergesa-gesa ingin menikah. Ada apa? Pertanyaan itu muncul berulang kali di benak sang ibu. Kenapa sampai ingin secepatnya? Apa perempuannya sudah hamil? Tidak, Ma, dia tidak hamil. Saya ingin secepatnya menikah, malah dituduh macam-macam. Giliran saya tidak mau menikah, Mama ribut ingin saya segera menikah. Sebenarnya maunya Mama itu bagaimana sih, Ma? Aduh, ya tidak seperti itu, Nak. Maksud Mama kita itu kan harus ketemu kedua belah pihak keluarga lebih dulu, agar kita bisa mempersiapkan hantaran beberapa yang mereka minta. Ya, biar kita persiapkan semuanya. Terserahlah, pokoknya saya ingin secepatnya. Lagi pula, saya juga punya uang untuk pernikahan saya. Jawab Arif, terdengar tidak senang. Akhirnya, setelah berunding, orang tua Arif bersama Arif pun berangkat menuju ke kediaman keluarga Jainal. Perjalanan yang jauh itu bahkan sempat berganti sopir dikarenakan Arif membawa mobil dengan ugal-ugalan, sama sekali tidak memikirkan keselamatan orang tuanya yang juga berada di dalam mobil yang sama. Singkat ceritanya, begitu mereka sampai di rumah Jainal, mereka disambut hangat oleh pemilik rumah, dan setelah obrolan ringan dirasa cukup, orang tua Arif pun lantas mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana. Wajah keluarga Jainal tampak kaget dan langsung menatap Arif. Wah, kami benar-benar tidak tahu kalau kamu menjalin hubungan dengan anak perempuan kami. Orang tua Arif tampak saling pandang. Tidak menyangka bahwa Arif memacari anak orang secara diam-diam. Tentu sebagai orang tua mereka merasa tidak enak hati. Maaf kak kalau perkataan saya tadi menyinggung perasaan kakak. Jadi saya sebagai orang tua terserah sama anak-anaknya saja kak. Kalau mereka siap menikah ya silahkan, ucap orang tua Jainal. Kalau boleh tahu calon mantuku di mana ya? Tanya ibu Arif sambil celingukan mencari. Sebentar kak. Nal, Jainal, coba panggilkan adikmu tadi Nal. Setelah beberapa saat, seorang perempuan dengan memakai kain panjang menyelimuti kepalanya masuk ke dalam rumah. Arif tampak menatapnya sambil tersenyum. Begitupun juga perempuan itu. Lagi-lagi, orang tuanya Arif saling pandang. Benarkah yang itu calon istrinya Arif? Bukan apa-apa, soalnya Undo yang pernah dijodohkan dengan Arif itu merupakan bunga desa dan gadis paling cantik di desanya. Tapi karena takut menyinggung perasaan orang tua Jainal, mereka pun langsung bersikap seperti sebelumnya. Mereka berkenalan dan saling mengobrol. Walaupun memiliki kekurangan, namun perempuan itu sangat sopan santun terhadap orang tua. Bahkan ibunya Arif langsung suka kepadanya. Uang cucuran yang diminta senilai 20 juta rupiah. Kala itu uang segitu lumayan besar karena rata-rata uang cucuran di desanya Arif itu hanya sekitar 5-10 juta saja pada masa itu. Belum lagi uang untuk barang-barang perlengkapan hantaran dan pesta resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan seminggu sesudah peantaran cucuran. Orang tua Arif langsung menyetujui karena mereka sangat ingin melihat Arif bahagia bersama perempuan pilihannya. Pesta pernikahan pun dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan segala sesuatunya keluarganya pihak perempuan yang menyiapkan. Jadi istilahnya Arif bersama keluarga hanya tahu beres saja. Seminggu setelah pernikahan Arif dan Siti Nursiah itu berlangsung, Arif pun memboyong istrinya ke kampung halamannya yang berada di Kalteng. Di sana mereka pun akhirnya tinggal berdua di rumah yang memang milik Arif sendiri. Awalnya semua terlihat normal, namun lama-kelamaan ada beberapa laporan dari tetangga yang mengatakan bahwa Arif sering sekali dibentak dan dimaki macam-macam oleh istrinya hanya karena salah mengerjakan pekerjaan rumah.
Tentu saja orang tuanya Arif tidak langsung percaya, karena saat ditanyakan langsung dengan Arifnya, Arif sama sekali tidak membenarkan kabar tersebut. 3 bulan telah berlalu. Kini Faisal pulang ke kampung setelah ia mendapatkan cuti selama 2 minggu. Ia terlihat sangat kaget begitu mendengar bahwa Arif sudah menikah. Wah, dia menikah dengan perempuan yang dibencinya, gumam Faisal. Apa Sal? Tanya ibu Arif. Tidak Cuk, bukan apa-apa, jawab Faisal seraya melanjutkan makannya. Bah, kau tak kagetkah aku sudah pulang? Ujar Faisal pada Arif yang tampak melamun memperhatikan anak buahnya bekerja. Kudengar dari orang tuamu kau sudah nikah ya? Tak kusangka kalau kau akan menikah dengan perempuan itu. Jangan-jangan kau dipelet. Gelak tawa Faisal membuat Arif murka. Tanpa basa-basi Arif langsung meninju Faisal hingga membuat hidungnya berdarah. Jaga mulutmu, bentak Arif menunjuk wajah Faisal. Lelaki itu tampak meringis sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Apakah Arif segitu sayangnya terhadap perempuan yang dulu bahkan sangat dia benci itu? Ia menatap Arif yang menjauh setelah memukulnya. Akhir-akhir ini, bos bawaannya selalu emosi. Biasanya setelah selesai bekerja, kami selalu diajak ke warung, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi setelah istrinya bos kesini waktu itu, ujar salah seorang anak buah Arif yang sudah sangat lama bekerja di sana. Jadi maksudmu istrinya melarang Arif memberi kalian makanan setelah selesai pekerjaan? Bukannya itu sudah menjadi prinsipnya? Aneh sekali kalau tiba-tiba prinsipnya itu berubah. Mungkin saja, apalagi sekarang kan bos sudah punya istri, jadi tentu saja dia tidak akan boros-boros lagi. Memberi kalian makan itu bukan boros namanya. Sepertinya memang ada yang tidak beres terjadi nih. Aku harus mencari tahu, ujar Faisal. Tok-tok. Saat pintu dibuka, terlihat Faisal berdiri di depan pintu dengan membawa bungkusan makanan. Namun ketika Arif melihat yang datang adalah Faisal, ia langsung bermaksud menutup pintu. Tetet, sebentar. Aku ingin minta maaf langsung pada istrimu, ujar Faisal yang akhirnya membuat Arif tidak jadi menutup pintu. Faisal diperbolehkan masuk, namun ia terlihat kaget begitu melihat suasana rumah Arif yang tampak banyak berubah. Arif mendekati istrinya yang sedang makan kue di kursi ruang tengah. Ia menyampaikan niat Faisal yang datang ke rumah pada malam itu. Suamiku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak menyalahkanmu berbicara seperti itu pada suamiku, tapi mungkin kamu lupa satu hal, bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Jadi walaupun awalnya suamiku terlihat membenciku seperti katamu, semua itu akan berubah dalam sekejap bila Tuhan sudah berkehendak, ujar perempuan itu sambil tersenyum. Sekarang pulanglah, kami mau tidur, ujarnya lagi mengusir Faisal secara halus. Mendengar perkataan istrinya, Arif langsung mendorong tubuh Faisal menyuruhnya untuk segera pulang. Faisal menarik nafas panjang. Setelah sepupunya itu keluar, Arif lantas menutup pintu dengan kencang, menimbulkan suara yang sangat dibenci oleh Faisal. Saat Faisal berbalik, tiba-tiba terdengar suara keras benda jatuh di dalam rumah itu. Diikuti dengan teriakan seorang perempuan. Faisal tampak kaget, ia mengira kalau Arif sudah melakukan KDRT pada istrinya. Namun saat ia mendekat ke arah jendela yang tirainya tidak tertutup rapat itu, ia melihat Arif berdiri dengan kepala menunduk sedang dimarahi oleh istrinya. Sepupumu itu kurang ajar. Aku tidak mau tahu, kau harus jaga jarak dengannya. Aku benar-benar benci dengan sepupumu itu, teriaknya melengking. Pungut, teriaknya lagi, seraya menunjuk ke arah pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Arif langsung memunguti satu persatu pecahan kaca tersebut, namun tiba-tiba istrinya menginjak tangan Arif yang masih berada di atas beling, mengakibatkan tangan Arif berdarah. Itu hukuman untukmu, ujarnya masih dengan suara tinggi. Lalu kemudian ia berbalik dan meninggalkan Arif yang tampak meringis kesakitan. Astaga, Arif, kau kenapa Arif?
Kemam Faisal dengan raut wajah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Malam itu Faisal benar-benar tidak bisa tidur dibuatnya. Pikirannya masih memikirkan apa yang terjadi pada Arif. Bagaimanapun juga, Arif sudah seperti kakak kandung baginya. Sedari dia kecil saat kedua orang tuanya bercerai dan menelantarkannya, disitulah dia mulai diasuh oleh orang tua Arif. Ia disekolahkan dan diperlakukan layaknya anak dalam keluarga itu. Tentu Faisal sudah hafal betul dengan sifat Arif. Tapi Arif yang baru saja ia temui tadi seperti orang asing baginya. Prang! Suara benda jatuh dari luar pintu kamarnya mengagetkan Faisal. Ketika ia membuka pintu, terlihat ibunya Arif sedang memungut pecahan gelas. "Kenapa tante?" tanya Faisal seraya membantu. "Tak tahu Sal, perasaanku tidak enak." "Tante, Arif dan istrinya itu sering gak kesini. Setelah mereka pindah itu, sudah tidak pernah kembali lagi. Arif ditelepon pun sekarang benar-benar susah. Apa-apa selalu istrinya yang mengangkat. Aku saja terpaksa meminta tolong Tutung untuk mengurus barang-barang yang datang." Tadi saya kan... Faisal terdiam. Ia tiba-tiba berubah pikiran saat akan menceritakan kejadian yang baru saja dia lihat di rumah Arif tadi. "Tadi apa Sal?" Saya tiba-tiba lupa tante," jawab Faisal. Ibunya Arif pun tampak mengerutkan alisnya. Tidak biasanya Faisal begitu, pikirnya. "Cerita saja nak, ada apa? Kamu butuh uang? Berapa?" "Bukan itu tante. Saya benar-benar lupa dengan apa yang saya ingin katakan tadi." Keesokan harinya Faisal kemudian kembali ke toko. Ia sengaja mendekati Arif, namun ternyata Arif benar-benar menjauh darinya. "Lip, tanganmu kenapa?" "Bukan urusanmu. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik kau pergi sana." "Rif, kita ini sepupu Rif. Kalau kamu ada masalah, ayo cerita. Biar kita selesaikan masalah itu bersama." Brak! Arif mendorong keras tubuh Faisal hingga jatuh ke tanah, membuat anak buah Arif yang sedang bekerja tercengang. "Pergi, Rif. Aku sepupumu, Rif. Udah pergi sana. Aku tidak mau lagi melihatmu di sekitarku." Wajah Arif terlihat merah padam. Beberapa anak buahnya yang sedang beristirahat langsung menghampiri Faisal, lalu kemudian menariknya menjauh dari Arif yang marah. Faisal tidak langsung pulang. Ia menunggu di warung seberang jalan, menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Arif. Dari kejauhan terlihat mobil milik Arif sedang datang ke toko. Rupanya yang datang adalah istri Arif dengan Rusli. Di tangan perempuan itu tertenteng rantang dan tempat minum yang berisi kopi. Melihat istrinya datang, Arif kemudian langsung menghampiri dan juga mengambil rantang yang dipegang oleh istrinya. Mereka terlihat masuk ke dalam toko, sementara Rusli menunggu di luar toko sambil mengobrol dengan beberapa anak buah Arif. "Sudah baikankah?" batin Faisal. "Yang biasa," ujar salah satu anak buah Arif memesan makanan pada pemilik warung. Setiap harikah perempuan itu mengantar makanan?" "Jarang, sebulan paling 5 atau 6 kali. Biasanya bos makan di sini atau pulang ke rumah." Faisal mengangguk. Merasa tidak ada harapan mengobrol dengan Arif, ia pun akhirnya pulang. "Sal, tolong mintakan air tawar sakit gigi ke Abah Penyang. Gigi amangmu sakit katanya." Tanpa diminta 2 kali, Faisal pun kemudian langsung berangkat dengan membawa sebotol air mineral menuju ke rumah Abah Penyang yang lumayan berada jauh dari sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga kalian tetap terus stay tune di channel ini untuk menantikan kelanjutan ceritanya yang part kedua ya teman-teman, yang nantinya juga merupakan akhir dari keseluruhan cerita ini. Bagaimana sih kok si Arif ini kok jadi seperti ini, dan banyak misteri yang akan terungkap di part yang kedua nanti yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman.
Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini untuk menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.